Semua coba tidak. Kemarin itu membaca komentar yang sedikit menggelitik hati Mbak Bu Besti. Ai, 650 好， cái miếng xì cao冷冻哦。好， Thank you. 这个，好，谢谢，拜拜拜。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya hari ini dapat paketan segede gaban ya Mbak Bu Besti. Ini saya mau unboxing mumpung banyak itu belum bangun. Ini saya mencepakkan guntingnya. Guntingnya ini yang ini loh, yang biasa buat gunting alis, tapi saya tidak pernah menggunting alis ya, karena alis saya itu walaupun morat-marit tidak karuan kayak gini tuh saya bangga sekali ya toh, ya toh, ya toh. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya mau unboxing. Bismillah. Oh. Wah. Wah. Ini tuh bakso ya Mbak Bu Besti. Oh. Ini isinya ada bakso yang besar 1, terus bakso yang kecil, terus ada bakso tahunya 4. Bakso yang kecilnya ini berapa saya tidak menghitung ya toh. Terus ini mie kuning. Ini mie bihun. Terus ini kuahnya ada 1, 2, 3, udah merutuk kabeh Mbak Besti ini, jan 3, 4, kuahnya ada 4, jadi ini bisa buat 4 porsi ya Mbak Bu Besti. Ini baksonya. Dah isinya cuman itu saja ya Mbak Bu Besti. Ini tuh karena Simbah itu sering ngereok ya toh, jadi saya itu kayak susah sekali buat masak, buat makan. Kalau setiap hari makan mie ya kayak gimana ya Mbak Bu Besti. Jadi saya beli bakso ini buat selingan kayak gitu, kalau seumpamanya saya nggak bisa masak sama sekali. Terus kadang-kadang ya kalau mau beli pentang, kalau Pak Bos ada di rumah bisa keluar buat beli, tapi kalau Pak Bos tidak ada di rumah kan ya ngaplo Mbak Bu Besti, buat goreng telur saja susah. Kalau ini kan tinggal mencemplungkan dalam tengko, terus kemudian ditinggal nguber mbak kan sudah selesai, nanti mantak sendiri atau kalau mbahnya sudah anteng baru bisa makan. Atau kalau mbahnya ngereok kita lihatin sambil makan kayak gitu Mbak Bu Besti. Makanya saya itu nggak bisa bikin video makan di siang hari karena mbahnya ngereok kalau di siang hari ya Mbak Bu Besti. Jadi saya makannya sambil lari-lari. Kadang saya nunggu isi mbah ngereok itu sambil makan Mbak Bu Besti. Sebenarnya saya kelebon nasi kayak gitu. Ini walaupun bakso kayak gini tetap saya campur nasi atau biar warek. Ajaran dari kecil. Ini harganya 650 NT ya Mbak Bu Besti, satu paket bakso di Taiwan itu mehong sekali Mbak Bu Besti, ya Allah. 650 NT itu kalau dirupiahin sekitar 300 ribuan, 325.000 rupiah, kurang lebih sekitar segitu ya Mbak Bu Besti. Tapi kurs rupiah, jadi NTD ditukar ke rupiah itu sekarang sedang anjlok-anjloknya. Biasanya itu sekitaran 500-an NT. Satu NT itu 500 rupiah. Kok 500 NT? Jadi satu NT itu kurang lebih dulu itu sekitar 500 rupiah gitu kalau ditukarin. Sekarang tinggal 480. Tapi sembarang barang tetap mahal. Jadi yang turun itu cuma nilai tukarnya doang. Kalau sembarang barangnya itu tetap mahal, baik di Indonesia maupun di Taiwan. Makanya kalau seumpamanya nilai tukar naik itu kita seneng, walaupun harga-harga sembarang naik itu kita seneng. Soalnya apa? Kalau nilai tukarnya turun, harga-harga itu tidak mau turun Mbak Bu Besti. Uang kita tambah sedikit ya. Uang kita jadi sedikit, tapi sembarang-barangnya tetap tidak mau turun. Kalau kurs naik kan uang kita jadi banyak. Ya walaupun apa-apa mahal ya sepodo ae intinya kayak gitu. Jadi lebih baik nilai tukarnya tinggi walaupun sembarang-barangnya mahal. Soalnya kalau nilai tukarnya rendah, tetap sembarang-barang tetap mahal Mbak Bu Besti. Oke, ini saya mau simpan di kulkas dulu ya Mbak Bu Besti. Ini tuh sebenarnya pentolnya kurang. Kalau saya yang makan itu sekali makan pentolnya yang kecil-kecil ini tidak mati 15 biji. Oke Mbak Bu Besti, lumayan ini bisa buat makan beberapa kali gitu.
4 kali, 4 porsi ya 4 kali. Tapi sambelnya kurang Mbak Bu Besti. Yo xiao tou jiao wo. 那不就是杂音？我以为是小头。是买点东西回来吃。 Lapar, Mbah. 啊， Sudah tidak mogok makan lagi ya. Sekarang lapar. Ya bu ya cecong je. 不下大雨， Ya bu ya cecong je. 不要动啊！ Hornya di. Bu ya tak kai. Bu ya tak kai. Ini mendulang simbah ya Mbak Bu Besti. Kayak wonge. Sudah tidak mogok makan lagi keluar. Ngene lah enak dadak mogok makan segala. Protein, sayuran, terus ini nasinya diganti ini oatmeal. Proteinnya dari udang, udangnya 3 biji doang. Medit pangkal kaya Mbak Besti. Gila aku nyekel kamera ini bagaimana piye? Pokoknya iya ngono lah ya. Oh, sejen hame tau. Ulung jame madang njeluk madang. Kebanyakan Mbak Besti. Ndak sedeng nanti lambenya mbahnya. Dah. Oke. Kesuwen, kesuwen. Puyao. Puyao. Puyao 讲话，吃饭都不能讲话。哎，我不晓得。太晒了，哦，明天。够了。这个最后的。好，好。不要讲话，等一下会咳嗽。小龙啊，阿公找谁？熬夜的，熬夜老大吧？老大不是在美国吗？忘记了，他不是在美国吗？哎呀，我就等一下我们打电话叫他回来好不好？是。好。Menemani simbah jogrok di emper Mbak Bu Besti itu pakai topi musim dingin ya toh, bajune rangkep 3, celanane kolor, pakai kaos kaki dreaded semua, sepatu pantofel. Jan mbahku ki. Yau去哪里？你不放心，你听到我。好. Ini mbahnya kumat pikunnya ya Mbak Bu Besti. Ini beliau itu sedang emosi marah-marah tapi tidak tahu marahnya kenapa. Tadi tuh minta korek, katanya mau bakar rumah. Cendrawasih tenan kok. Pakai sepatu pantofel pisan, katanya biar tidak dicolong orang dipakai. Jan, tidak mekakat sekali. Ini tuh jam 5 sore Mbak Bu Besti. Masih panas kayak meledos kayak gini. Dan outfit mbahku ya Allah, rangkepan baju 3, gawe topi musim dingin, kaos kakian, celana kolor jebol semua. Gusti Allah, Jan. Kadung tak bawakan gelindingan Mbak Besti.
Mbahnya tidak mau. Belum. Oke Mbak Bu Besti, sekarang kita sudah ada di rumah, mbahnya istirahat, jadi saya tidak berani ngomong kenceng-kenceng ya toh, takut nggerebeki nanti tidak situ istirahat. Karena kalau mbahnya istirahat, saya juga akan ikutan istirahat, raketang-ketang setengah jam bisa ya mengembalikan energi lah ya Mbak Bu Besti. Ini saya kemarin itu membaca komentar yang sedikit menggelitik hati Mbak Bu Besti, lebay. Jadi saya itu walaupun tidak membalas komentar kalian, tapi saya membaca komentar kalian ya Mbak Bu Besti, karena kalau untuk membalas itu tuh jempolku derindilan Mbak Bu Besti, karena saking banyaknya komentar ya tuh di FB maupun di YouTube, jadi tidak bisa membalas. Nanti kalau seumpamanya komentar kalian memang perlu dijawab, biasanya saya itu menyebutkan di video selanjutnya kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Terus kemarin itu ada komentar yang kayak gini, saya bacakan ya Mbak Bu Besti. Maaf Mbak Dian, mau memberikan sedikit saran. Waktu Mbak Dian bilang kalau uangnya Simbah yang USD 10.000 itu dikasihkan ke Pak Bos, menurut saya Simbah itu masih ingat akan uang tersebut, makanya beliau selalu kesal, selalu mengobrak-abrik kamarnya, selalu minta dipanggilkan polisi, dan selalu menuduh Mbak Dian dan Pak Bos sebagai maling. Mungkin uang tersebut adalah uang peninggalan dan Simbah merasa uang tersebut masih menjadi miliknya selama beliau masih hidup. Tapi karena kejadiannya sudah lama dan uangnya sudah ada di tangan Pak Bos, akan susah kalau diminta untuk dikembalikan ke Simbah, karena akan terkesan mencampuri urusan keluarga orang lain. Saran saya ke depannya, jikalau ada uang Simbah yang Mbak Dian temukan, kembalikan kepada Simbah, jangan kepada Pak Bos, walaupun Mbak Dian merasa eman-eman jika uang tersebut tidak disimpan. Tetapi untuk Simbah yang selalu ingat akan uangnya, lebih baik dia yang jaga apa yang menjadi miliknya, daripada beliau selalu uring-uringan seperti sekarang. Karena beliau tahu kalau ada sesuatu yang hilang, tetapi tidak berdaya untuk mencarinya. Terus kemudian ada balasannya seperti ini. Betul sekali, kenapa gak ngomong aja ke Simbahnya kalau uang dolarnya pernah tidak sengaja kecuci dan sekarang sudah dikasihkan ke anaknya gitu. Kan mbahnya gak bakalan cari-cari. Dulu saya juga pernah kerja ngurus seperti Simbah, tapi walaupun sudah tua, kalau masalah uang, orang tua seperti Simbah akan selalu ingat. Saran saya, mending mbaknya jujur aja apa adanya, biar dia nggak curiga atau maaf menduga mbak yang ngambil. Gitu saja saran saya. Oke Mbak Bu Besti, terima kasih atas sarannya ya. Tapi saya jelaskan di sini. Jadi Simbah itu kan 35 tahun tinggal di Amerika ya, dan kebiasaan orang Amerika itu kan suka ngasih tips. Kalau kalian itu mengikuti saya dari lama, pasti tahu kalau mbahnya itu suka ngasih uang jajan ke saya. Kayak misalnya menyuruh saya kerja lebih berat dari biasanya, itu biasanya dikasih uang ya 1000 NT, 500 NT, 300 NT kayak gitulah ya, sakali rembai, tapi sering kali dikasih kayak gitu. Karena ya kebiasaan mbahnya dari Amerika suka ngasih tips. Nah, karena kebiasaan Simbah suka ngasih tips itu, kadang-kadang itu kalau saya ajak jalan keluar ke rumah sakit atau ke taman atau kemana kayak gitu, itu mbahnya suka ngasih uang sembarangan ke orang lain, dan nanti begitu nyampe rumah uangnya dihitung kurang, itu kita tertuduh. Jadi saya sama Pak Bos, terus sama menantunya satu lagi. Dulu waktu awal-awal saya datang ke sini, itu saya tidak dituduh karena saya baru datang ya toh. Yang dituduh itu mbak sebelum saya. Jadi mbak-mbak
yang jagain nenek dulu sebelum saya di sini itu selalu diarani, ini mbahnya ya yang ngomong ya, mungkin dibawa si itu pergi dari sini kayak gitu. Jadi yang tertuduh itu mbak yang sebelum saya, terus kemudian Pak Bos dan menantu perempuannya kayak gitu. Jadi si mbah menuduh kayak gini itu sudah dari lama, bahkan sebelum saya kerja di sini ya Mbak Bu Besti. Terus Simbah itu juga suka ngasih uang-uang ke sembarangan orang kayak gitu. Kalau orangnya itu tahu Simbah itu sudah tua dan orangnya baik, orang tersebut pasti bakal menolak. Tapi kalau orangnya itu ya aji mumpung, piye yo dikei uang duit ya rezeki langsung ditampani kayak gitulah ya Mbak Besti. Ada yang seperti itu. Terus nanti mbahnya itu kalau seumpamanya ngitung uangnya, misal uangnya awalnya 10.000 NT, terus kemudian dikasihkan ke orang 100 gitu ya misalnya lo ya, ini itu tuh nanti dihitung kok kurang 100 gitu, saya yang dituduh mencuri. Mbahnya tidak ingat kalau uang tersebut sudah diberikan ke orang lain. Terus kemudian uang tersebut kenapa saya kasihkan ke Pak Bos, karena Simbah itu waktu itu tuh sudah mulai pikun Mbak Bu Besti, sudah buang-buang uang. Jadi uangnya itu suka dibuang sembarangan, ada di video sebelumnya silahkan cari. Jadi mbahnya itu suka buang uang di teras, suka buang uang di jalan, suka buang uang di ini, pokoknya di gua itu sanggon-gon gitulah Mbak Bu Besti. Ada di video saya sebelumnya, silahkan cari. Jadi saya bikin video waktu mbahnya itu ya gitu buang-buang uang kayak gitu. Nah saya khawatir pas saya dorong keluar misalnya, saya tidak mengawasi Simbah. Kalau misalnya kayak kita lagi nyebrang jalan atau apa, kan saya tidak bisa fokus ke Simbah ya toh, saya harus fokus ke jalannya. Saya khawatir kalau pas saat tersebut itu tiba-tiba mbahnya membuang uangnya di jalan dan kita tidak tahu. Ya benar di Taiwan itu banyak CCTV ya Mbak Bu Besti, tapi kan daripada urusannya panjang ribet, lebih baik saya mencari jalan seperti itu. Jadi ketika uangnya itu dibuang sama Simbah, saya kasihkan Pak Bos. Karena apa? Karena di sini tuh semuanya yang ngurusin Pak Bos Mbak Bu Besti. Bahkan uang pensiunan Simbah itu yang ngambil Pak Bos. Jadi ya anaknya apa-apa yang ngurusin beliau kayak gitu. Terus kalau seumpamanya butuh apa-apa mintanya juga ke beliau kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Dan yang dicari Simbah itu tuh bukan uang tersebut. Jadi uang USD yang tak maksud, yang kecuci itu adalah pemberian dari anak cucunya Simbah yang dari Amerika pas waktu kapan dia datang pulang ke Taiwan kayak gitu, terus dikasih kayak angpau gitu loh Mbak Bu Besti, tapi isinya uang dolar. Tapi itu jumlahnya juga tidak ada 10.000, mungkin sekitar 6.000 atau 5.000-an kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Nggak ada 10.000 kok, nggak ada. Karena uang 10.000 dolar itu tuh ya sak gebok Mbak Bu Besti, dan itu tuh uangnya mbahnya nggak ada segitu. Jadi itu uang pemberian dari anak cucunya. Setiap tahun ketika Konien atau Imlek itu mereka suka ngasih angpau buat Simbah, tapi angpaunya USD karena mereka memang di Amerika ya toh. Dan biasanya kan ditransfer, tapi itu tuh pas waktu mereka pulang jadi dikasihkan langsung ke Simbah kayak gitu Mbak Bu Besti, dan disimpan sama Simbah. Waktu saya tidak sengaja mencuci, saya kasihkan ke Pak Bos, ya tujuannya biar tidak dibuang di jalan dan tidak dikasihkan ke sembarang orang. Terus uang yang dicari Simbah adalah uang pensiunan beliau waktu pensiun dari tentara 50 tahun yang lalu Mbak Bu Besti. Uang yang dicari itu. Jadi bukan uang USD yang katut kecuci itu bukan, tapi uang pensiunan beliau. Jadi ketika beliau pensiun dari tentara itu kayak dapat uang pensiunan berapa juta gitu loh, saya kurang paham. Karena ini yang cerita Pak Bos ya toh. Jadi mbahnya itu dapat uang pensiunan berapa juta kayak gitu. Terus kemudian disimpan di bank, dan sebagian uangnya itu dibelikan rumah ini Mbak Bu Besti, dan biaya hidup di Amerika sana. Biaya hidup di Amerika nggak murah ya toh. Jadi uang pensiunan Simbah itu yang tiap bulan tidak bisa mengcover semua kebutuhan beliau di sana. Alhasil sedikit demi sedikit pasti mengelongi uang yang pertama tadi, uang pensiunan yang dikasihkan sekian juta itu tadi Mbak Bu Besti. Terus kemudian Simbah juga beli rumah ini. Saelek-eleknya rumah di Taipei itu harganya juga pasti miliaran Mbak Bu Besti, walaupun zaman dulu sekali atau belinya. Tapi Simbah itu tidak ingat. Simbah tidak ingat kayak gitu Mbak Bu Besti. Ingatnya itu uangnya tetap utuh, padahal setiap hari kita butuh makan, biaya hidupnya makin lama makin mahal gitu, apalagi tinggal di Amerika. Simbah itu ingatnya uangnya itu tetap utuh, dan yang dicari itu uang itu Mbak Bu Besti, bukan uang dolar yang saya temukan, bukan. Jadi Simbahnya mencari-cari uang itu jauh sebelum saya
kerja di sini. Dulu waktu saya pertama kerja di sini, saya tidak pernah diarani mencuri. Yang diarani ya Pak Bos sama menantunya. Karena yang bisa mengakses tabungan beliau itu ya kayak wali, dia ya ahli warisnya kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Dan ahli warisnya kan ya Pak Bos, menantunya, kayak gitulah pokoknya yang bisa mengakses tabungan beliau. Dulu saya pernah bikin konten diajak Simbah sampai ngurus-ngurus ke bank, ya nyariin duit itu Mbak Bu Besti. Jadi sekali lagi bukan uang tersebut ya, bukan uang yang saya temukan waktu mencuci itu, bukan. Yang dicari Simbah adalah uang pensiunan beliau, dan uangnya itu sudah dibelikan rumah ini tapi mbahnya tidak ingat, dan uangnya juga sudah dibawa ke Amerika tapi mbahnya tidak ingat. Makanya beliau itu tetap mencari-cari, dan uangnya itu katanya hilangnya itu berapa juta NTD gitu loh Mbak Bu Besti. Sedangkan uang yang saya temukan kan cuma sedikit, saya kasihkan ke Pak Bos kayak gitu. Dan Pak Bos juga tidak akan berani menguik-nguik uang tersebut. Insya Allah uangnya masih ada, karena apa ya, nggak bisa sembarangan Mbak Bu Besti kalau di sini itu, soalnya ya ahli warisnya oke gitu loh. Jadi tidak bisa mengentekkan sendiri. Pokoknya kalau urusan itu saya tidak mau ikut campur. Yang penting sudah saya kasihkan ke Pak Bos. Kalau ada apa-apanya misalnya enek piye-piyenya ya itu urusan bapak sama anaknya. Saya kan bekerja, saya ya menggolek baiknya untuk saya dan untuk pasien saya kayak gitu loh Mbak Bu Besti, karena saya tidak mau ribet dan saya tidak mau diaran-arani kayak gitu. Nanti takutnya kalau dibuang di jalan mbahnya tidak ingat, saya tertuduh dan uangnya tidak ada, saya juga yang dituduh gitu. Jadi saya cari amannya kayak gitu. Oke Mbak Bu Besti, terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya. Jadi sekali lagi yang dicari Simbah itu bukan uang tersebut, tapi uang pensiunan beliau 50 tahun lalu kayak gitu. Uangnya sudah dibelikan rumah ini tapi mbahnya tidak eling kayak gitu Mbak Bu Besti. Oke, saya mau istirahat, mbahnya kayaknya sudah ngorok-ngorok itu. Mumpung mbahnya sudah istirahat, saya juga mau menggelitak sebentar ya Mbak Bu Besti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.